Dengarkan saya ingin menyampaikan kepadamu beberapa hal mengenai memaknai hijrah bagi seorang muslimah, memaknai hijrah bagi kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Diwajibkan untuk hijrah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik. Kamu kalau ingin di hari akhirat nanti menuju ke surga, maka dari mulai sekarang pastikan jika sebelumnya kamu masih mengarahkan langkah menuju selain surga, kamu sudah harus memastikan langkah putar balik menuju surga. Maka saya akan sampaikan padamu beberapa pesan bersamaan dengan akhir tahun ini. Gak usah banyak-banyak, udah kesorean. Saya mau sampaikan 3 pesan aja terkait hijrah kita dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan semuanya dari dunia menuju surga, dari kehidupan di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia. Amin. Sampai mati husnul khotimah. Di akhirat nanti masuk surga. Sekali lagi mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kalau kamu pengen ketiganya, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat menuju surga, nih saya kasih tahu 3 pesan saya. Yang pertama, bagusin niat. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan baru benar-benar bermakna apabila niatnya bagus. Katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, perbuatannya bakalan bagus pasti. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Dan kalau niatnya jelek, perbuatannya bakalan jelek. Wa in kanat fi suratihi hasanah, walaupun kelihatannya kayaknya bagus. Kalau udah niatnya nggak bagus, bakalan perbuatannya juga nggak bagus. Kayak ada tuh berapa tahun yang lalu mau pemilihan anggota dewan, nyumbang karpet masjid biar dipilih. Nyumbang karpet masjid, perbuatan bagus apa nggak bagus? Niatnya biar dipilih, bagus apa nggak bagus? Saudaraku sekalian, ternyata abisnya pemilihan dia nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet, kesian. Ada lagi nyumbang pintu masjid, ternyata nggak kepilih juga. Habis selesai pemilihan, pintunya diambil lagi, masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah.
perbuatan sebaik apapun niatnya harus bagus. Kamu di rumah biasakan punya niatan-niatan yang bagus. Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami, biar kami semuanya makan makanan yang sehat, sehingga bisa jadi sebab kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah, Bu. Saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh, Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Beliau kemudian berdoa, barakallahu fik, disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer, sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada temen yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya, didoakan sama abah saya. Beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu nak. Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa, saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya, sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Apalagi marah-marahnya sambil masak. Masakanmu itu semuanya cairan. Cairan tersebut, air tersebut, kalau kamu marah-marah, ia akan jadi sesuatu yang rusak, masuk ke dalam tubuh anak-anakmu, merusak otak, merusak kesehatan, merusak hati, merusak anggota tubuh. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam salah satu kitabnya, siapa
yang sepanjang harinya kepengen bagus, awalilah pagi hari dengan bacaan dan ucapan-ucapan yang bagus. Bu, jadi kalau lagi masak niatnya yang bagus, baca doa dan harapan-harapan yang bagus, insya. Ibu-ibu sekalian, saya jarang nyikat kamar mandi karena saya malas dan karena biasanya ada yang nyikatkan kamar mandi saya. Tapi kalau saya sedang nyikat kamar mandi, saya akan nyikat kamar mandi sekaligus dengan niatan-niatan. Saya bilang, ya Allah, saya hanya bisa membersihkan kamar mandi. Yang bisa membersihkan hati saya hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan dinding-dinding kamar mandi, lantai-lantai kamar mandi, toilet-toiletnya. Tapi yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa hanya Engkau ya Allah yang dapat melakukannya. Kamar mandi kalau nggak digosok, kalau nggak dibersihkan, begitu menjijikkan. Demikian pula dengan hati kita, jiwa kita, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita dapat menjadi tempat yang begitu menjijikkan juga. Jangan sampai hatimu menjadi tempat yang menjijikkan. Bu, sambil nyapu niatnya yang bagus. Ya Allah, saya sapu ruangan rumah saya. Sapukanlah pikiran-pikiran kotor dari pikiran saya. Sapukanlah sampah-sampah yang memenuhi ruang hati saya. Kalau kamu pagi-pagi buka horden, buka jendela, kamu bilang sama Allah, ya Allah, yang saya lakukan hanya bisa buka jendela sehingga udara di luar bisa masuk ke dalam rumah. Saya minta kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga rahmat-Mu mudah untuk masuk ke dalam hati-hati kami. Niat dengan niat-niat yang bagus, insya Allah. Itu untuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Apalagi hal-hal besar yang kamu lakukan dalam kehidupan. Adik-adik yang pengen kawin, kalau kamu kawin, jangan niat cuman biar seneng, apalagi cuman sekedar biar bisa jawabin omongan tetangga yang suka nanya, kapan kawin? Tuh temen-temennya udah pada gendong anak. Kalau kamu bingung jawabnya, saya ajarin. Jodoh, rezeki, ajal yang punya Allah, adanya di tangan, dalam genggaman, dalam takdir. Jadi kalau kamu terus-terusan ditanya, kamu kapan kawin, kapan kawin, jawab aja, kalau tante kapan mati. Jodoh ajal sama aja deh, sama-sama nggak ada yang tahu. Hati-hati, jagain mulut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan suka nanya sama orang yang habis kawin,
kamu kapan punya anak? Emang dia tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ibu-ibu sekalian. Karenanya nggak usah nambahin bingungnya orang. Kita belajar untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Insya Allah. Nah, kalau kamu kawin, niatnya yang bagus. Niat buat memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan milikilah anak yang banyak, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat nanti. Kalau nikah, niat yang bagus, niat mengerjakan perintah Allah, niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari kelompokku. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Adzan asar. Ini adalah waktu sholat terakhir di tahun 1446, dan dia merupakan waktu mustajab untuk berdoa, apalagi diiringi dengan hujan. Sebab ijabah doa pada kumpul. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga semuanya disayang Allah. Semoga semuanya dikenalkan Allah. Semoga semuanya jadi hamba yang dekat dengan Allah. Berdoa hajat masing-masing. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang nikah niatnya harus bagus. Kalau kamu tahu kamu hamil, mulai mengandung anakmu, niat yang bagus. Ya Allah, aku niat menjadikan anak yang sedang aku kandung ini, ya Allah, sebagai hamba yang ahli ibadah kepadamu. Ya Allah, saya berusaha untuk menjalankan kewajiban saya sebagai hamba-Mu. Saya niat untuk menjadikan yang ada dalam kandungan saya sebagai umat Nabi Muhammad yang soleh atau soleha. Gitu, niatkan. Demikian pula kalau kamu ngajar, kalau kamu belajar, apapun aja yang kamu lakukan. Nih sekarang niat hadir di majelis ini, jangan cuma sekedar pengen tahu mukanya Ustazah Halimah kayak apaan sih. Ustazah yang suka viral di TikTok itu loh, yang gak pernah kelihatan mukanya, kelihatan kursinya doang. So ikut sekalian saya muliakan, gak cukup sebagai niat-niat yang bagus, mesti dinaikin niatnya. Pengen belajar jadi hamba Allah yang tahu apa yang harus dilakukan. Pengen kumpul-kumpul dengan banyak perempuan-perempuan solehah, biar saya juga ketularan jadi hamba Allah yang soleha. Kepengen belajar dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepengen punya ilmu yang punya sambungan langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimanapun saya belajar di pondok-pondok pesantren yang para pengajarnya adalah orang-orang yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk urusan niat ini, bagusin niat ini adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam urusan, termasuk dalam urusan hijrah. Sebab ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah, umat Islam hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, enggak semuanya kepengen untuk hidup di Madinah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara sempurna. Enggak semuanya punya niat begitu. Ada juga kerja di Mekah enggak nguntungin, ikutan hijrah kali-kali. Kalau buka toko nih di Madinah, siapa tahu nih bisa untung. Ada lagi hijrah ikutan berangkat ke Madinah, karena saya dengar-dengar cewek yang saya naksir berangkat hijrah ke Madinah, namanya Ummu Gais. Dia pun kemudian berangkat bukan karena kepengen sama Nabi Muhammad, tinggal bersama dengan Nabi Muhammad di Madinah, menjalankan agama Islam dengan sempurna bersama dengan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad alaihissalam, yang diturunkan ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi dia kepengen bisa menikahi perempuan bernama Ummu Gais. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, laisa kulluna man yuhajir ibtigha'a mardatillah. Wahai Rasul,
nggak semuanya kami yang hijrah ini karena kepengen ridhonya Allah atau karena kepengen untuk bisa hidup denganmu wahai Rasulullah. Ada Rasul yang hijrahnya karena pengen dapetin dunia, pengen bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, pengen bisa dapat penghasilan yang lebih menguntungkan. Ada juga Rasul yang hijrahnya karena kepengen bisa kawin sama Ummu Ges. Itu gimana Rasul? Sama apa enggak nih kita pahalanya? Sama apa enggak hasilnya? Sama apa enggak buahnya? Nabi Muhammad menjawab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepengen ridha Allah, kepengen bisa hidup bersama dengan Nabi Muhammad, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia dapat pahala hijrahnya dari Allah dan dia dapat kebersamaan, cinta, kasih sayang, syafaat dari Rasulullah. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena berharap dunia. Hadir majelisnya Ustazah Halimah. Siapa tahu entar ketemu orang bisa ngutangin saya. Lagi kering banget nih, nggak punya duit. Ntar kali-kali saya ketemu sama temen lagi zaman SMA bisa ngutang. Hijrahnya bukan karena Allah tapi karena berharap dunia. Itu tadi yang nyumbang masjid, karpet masjid karena berharap dipilih, gitu kan? Gimana nih wahai Rasul yang berbuat kebaikan, pekerjaannya sama-sama hijrah, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Dia dapat pahala apa enggak wahai Rasul? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, pengen mendapatkan harta, berharap jabatan, au imra'atin yang kihuha, atau berharap biar ketemu sama jodoh, mondok, belajar di pondok pesantren, kali-kali ketemu sama jodoh, hadir pengajian, kali-kali entar dikenalin sama abangnya siapa kek gitu, sama anaknya siapa kek gitu. Kali-kali jodoh nih umur udah kepala 3 tapi jodoh belum datang-datang juga. Kalau seperti itu kata Nabi Muhammad, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka dia enggak dapat apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan atau mendapatkan jodoh seperti yang dia inginkan, itu juga kalau dapat. Selebihnya dari Allahnya nggak ada, dari Nabi Muhammad nggak ada. Makanya sayang. Sama-sama duduk di sini, sama-sama kebasahan. Ada tuh yang bajunya basah karena karpetnya basah. Ada banyak. Saya juga kaos kaki saya basah. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya bagus. Yang penting niatnya benar. Duduk sama rata, pahalanya nggak sama. Salah satunya bergantung dari niat. Yang pengen dapat dari Allah, dia bakal dapat dari Allah. Yang pengen dapat dari Nabi Muhammad, dia bakal dapat dari Nabi Muhammad. Tapi siapa yang kepengennya cuman urusan dunia, siapa yang kepengenannya cuman urusan manusia,
dia hanya dapat dari apa yang dia niatkan, itu pun kalau dapat. Sayang, yuk kita benerin niat. Yuk kita benerin niat dengan mikir, belum tentu yang kita inginkan dikasih sama Allah, tapi yang sudah pasti kita semuanya bakalan mati. Jangan sampai begitu kita mati nggak ada apa-apa, nggak ada hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita bilang, ya Allah, pahala sholat duha mana? Allah bilang, nah kamu sholat duha kan urusannya pengen dapat rezeki yang luas. Udah saya luaskan rezekimu waktu di dunia. Di sini sudah tidak ada lagi. Oh ya Allah, saya setiap malam baca surat Ar-Rahman. Iya, kamu memang membacanya, tapi kamu membacanya biar suami kamu tambah sayang. Udah saya kasih waktu di dunia. Sampai dengan kamu mati, suami kamu tidak pernah poligami. Kamu mati, suamimu baru kawin lagi, langsung 4. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kiranya kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya ulangi, ini penting buat jadi bekalanmu menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kamu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau semua perjuanganmu, semua keinginanmu, semua cita-citamu sebatas hanya urusan duniamu, bekalan yang mana yang akan kamu bawa untuk hari hisab? Bekalan yang mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bekal yang mana yang akan kamu bawa biar pantas ada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Karenanya Bu, saran saya, jangan bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Jangan habis-habisan untuk sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Yuk, mulai belajar meniatkan segala sesuatu buat dapat Allah, buat dapat rahmatnya Allah, buat dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon yang tadi foto saya tolong dihapus. Baik. Yang kedua, saya mau pesan berapa tadi? 3. Sekarang jadi 2 aja apa? Tetap 3. Oke, baik. Yang kedua, teman-teman saudara sekalian, ini jadi bekalanmu untuk ke depan. Bagusin amal soleh, bagusin ibadah. Yuk, kamu kalau bukan kamu yang mentingin urusan akhiratmu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang berbekal buat akhirat kamu pikir siapa yang akan berbekal untukmu? Nak, sholat duhurnya 2 kali ya nak. Emang kenapa gitu mah? Yang satu buat mama gantiin. Bisa begitu? Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama saudara kita mau sedekah ya, sekalian ya 2 kali double. Emang kenapa gitu? 1 buat saya, kamu ngutang? Enggak, kamu yang sedekah tapi pahalanya buat saya. Bisa begitu? Nggak bisa. Bekalanmu buat kamu. Karenanya sholatmu buat kamu, puasamu buat kamu, zikirmu buat kamu, Quranmu buat kamu.
jadi anak yang berbakti kepada orang tuamu, untukmu. Jadi istri yang solehah bukan buat suamimu, untukmu sendiri. Bagusin, bagusin. Kamu didik anak-anakmu yang bagus, bekal untukmu menuju akhirat nanti. Yang bagus ibadahnya. Bu, sholat jangan tinggal. Bu, sholat jangan. Kalau bisa mulai belajar buat bangun tahajud. Masa rambut udah separohnya uban, bangun tahajud masih kelewatan mulu? Mau kapan mulai tahajudnya? Hah? Mau kapan mulai bangun tahajudnya? Mau kapan mulai bangun tahajudnya? Ntar hari pertama saya di kuburan, bisa? Hari pertama kalau saya mati, tuh malam pertama itulah saya akan mulai bangun malam buat sholat tahajud. Bisa? Enggak bisa. Saya mau baca Quran, begitu saya masuk ke dalam kuburan, bisa? Enggak bisa. Kalau kamu mau baca Quran, di dunia tempatnya. Kalau kamu mau nyari bekal, di dunia tempatnya. Kamu mau bagusin sholat, di dunia tempatnya. Mau nyari dekat sama Nabi Muhammad, di dunia tempatnya. Mau sholawatan, di dunia tempatnya. Mau doa minta sama Allah, di dunia tempatnya. Mau jadi istri yang solehah, di dunia tempatnya. Mau jadi anak yang berbakti, di dunia tempatnya. Mau ngafalin hadis-hadis Nabi, di dunia tempatnya. Di dunia tempatnya, saudaraku sekalian. Apapun jenis ibadah yang kamu lakukan hanya berarti ketika kamu melakukannya saat kamu berada di atas muka bumi ini. Begitu kamu mati, semuanya sudah menjadi terlambat sama sekali. Jangan sampai kamu menjadi seseorang seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang kalau sudah dicabut nyawanya dia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Kata Allah, ada nih umatku, umatnya Nabi Muhammad, ada orang-orang hamba-hamba nih, manusia nih, ada orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dia bilang, ya Allah tungguin, sisain ya Allah, setahun aja ya Allah, sisain setahun. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan menyusuli perbuatan-perbuatan baik yang telah saya tinggalkan. Ya Allah sisain setahun ya Allah, saya mau berbuat kebaikan-kebaikan. Nggak boleh setahun, sebulan ya Allah, sebulan. Sisain sebulan ya Allah, saya mau kerjain kebaikan-kebaikan. Gak boleh sebulan, seminggu ya Allah, seminggu saya mau kerjain kebaikan-kebaikan. Gak boleh seminggu, sehari aja deh ya Allah, sehari aja. Besok aja saya matinya gak apa-apa ya Allah, besok saya mati gak apa-apa. Sekarang jangan dulu ya Allah, sehari aja sisakan biar saya ngerjain kebaikan. Gak boleh juga sehari, sejam ya Allah, sejam aja, sisain 1 jam, saya mau ngerjain kebaikan-kebaikan. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, 1 jam saja untuk saya mengerjakan kebaikan-kebaikan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah datang enggak bisa dimajuin semenit, enggak bisa dimundurin semenit. Jangankan sebulan, seminggu, semenit aja udah enggak bisa. Kata Allah, kalla, enggak bisa. Begitu kamu udah mati, segalanya sudah terlambat sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang kamu ucapkan, enggak akan pernah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesudah kamu mati, silahkan menjalani hari-hari kamu tinggal di barzah sampai hari kamu dibangkitkan. Kalau udah mati nyesel,
Jangan sampai kita nyesel mumpung masih hidup. Yuk kita baguskan ibadah-ibadah kita. Insya Allah. Salah satu dari amalan yang gampang saya mau ajarin nih sama ibu-ibu yang hadir di sini semuanya nih, sama adik-adik yang hadir di sini saya ajarin. Kalau malam-malam mau tidur, kamu baca dikiran-dikiran yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wudu, habis itu kamu miring ke arah kanan, kemudian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi, baca juga Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Terutama buat yang susah bangun malam, cobain baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Termasuk buat yang suka mimpi buruk, cobain malam sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang, ya. Kemudian sudah itu teman-teman sekalian, kamu baca doa-doa sebelum tidur. Paling akhir baca sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang, apalagi dilaguin, takut keburu tidur. Allahumma sholli. Wah, kayaknya satu setengah. Belum 10 baru 1,5 udah ketiduran. Gak usah yang panjang-panjang, gak usah yang dilaguin. Biar inget, biar gampang, yang pendek-pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Baca doa sebelumnya, doa mau tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Gak pada baca? Yang hafal apa? Bismikallahumma ahya. Baiklah kalau begitu. Dah gak apa-apa baca itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi mulai nanti malam kamu bacanya pakai hati. Ya Allah, saya gak bisa tidur kecuali ketika Engkau tidurkan saya. Saya gak bisa bangun kecuali Engkau bangunkan saya. Saya juga ya Allah, kalau Engkau gak bangunkan saya akan mati. Dan saya juga gak bisa mati kecuali jika Engkau telah menentukannya. Bismikallahumma ahya. Dengan takdirmu, dengan izinmu ya Allah aku hidup, dengan takdirmu, dengan ajalmu pula aku akan mati. Ya Allah, tidur sebagai hambamu ya Allah. Jika bangun nanti ya Allah, bangunkan pula saya sebagai hambamu. Mudahkan saya melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu. Kemudian kamu baca sholawat 10 kali. Kamu minta sama Allah, ya Allah, tidurkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Kelak bangunkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Dimanapun tempatnya, ya Allah, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad yang selalu dalam pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Nanti kalau ibu-ibu bangun, begitu ibu bangun, begitu sadar, langsung baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku kehidupan setelah sebelumnya Engkau menjadikan aku tidak sadar. Hanya kepadamulah
aku kembali. Ya Allah, aku bangun sebagai hamba-Mu ya Allah. Mudahkan aku melakukan ketaatan kepadamu pada hari ini ya Allah. Kemudian kamu baca lagi sholawat yang pendek tadi 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak 10 kali kamu bilang, ya Allah, hidupkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun saya berada. Ya Allah, tetaplah jadikan saya umat yang diterima oleh Nabi Muhammad. Bisa diamalkan? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya asyar marat hina asbah wa hina amsa wajibat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali saat sebelum tidurnya pada malam hari, 10 kali saat sebelum bangun, saat sesudah bangun dari tidurnya, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah. Yang terakhir pesan dari saya adalah bagusin hati. Pertama, bagusin apa? Kedua, bagusin apa? Ibadah. Ketiga, bagusin hati. Hati yang bagus yang kayak gimana Ustazah? Hati yang bagus yang tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yang tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yang tidak taruh dendam di hatinya terhadap siapapun. Udah. Orang bikin salah sama kamu wajar. Toh kamu pun juga pernah bikin salah kepada orang. Kalau kamu kepengen salahmu sama orang dimaafkan, maka kamu harus belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain kepadamu. Insya maafin Bu, salahnya orang. Maafin Kak, salahnya orang. Maafin Dek, salahnya teman-temanmu. Siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah. Sebab man afa'u fi, siapa yang mudah memaafkan, ia pun akan mudah dimaafkan salahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bagus yang bagaimana Ustazah? Hati yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang terhadap siapapun. Bu, yang masih pada punya orang tua, Dek, yang masih pada punya orang tua, sayangi orang tua. Hati kita, mudah-mudahan Allah baguskan amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah baguskan niat-niat kita, sehingga kita bersiap menghadapi tahun baru ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh keindahan. Allah pun berkenan untuk memberikan segala keindahan buat kita sekalian, insya Allah. Niat sejak sekarang, niat agar nih tahun ke depan kita berniat untuk melakukan segala hal-hal yang baik yang dapat meningkatkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya kita niat pula meninggalkan dosa-dosa yang dapat menjadikan diri kita
dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu, yuk nih kita baca bersama-sama doa akhir tahun. Nih habis asar, emang waktunya. Sengaja saya tidak membacanya di awal tadi karena tadi belum masuk waktu asar. Sekarang udah masuk waktu asar, kita akan baca doa ini bersama-sama. Gak usah takut sama hujan. Hujan katanya Nabi Muhammad, ad-doa inda nuzulil mator la yurad. Doa di saat hujan turun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau baca doa akhir tahun ini, Bu. Ustazah, artinya doanya ini apa? Ini saya kasih tahu. Artinya doanya ini, ya Allah, Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu walam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halum ta'alaya ba'da qudratika ala ukubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli. Ya Allah, apapun yang saya lakukan sepanjang tahun ini, kita sekarang ada di akhir tahun, sepanjang tahun ini, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sepanjang tahun ya Allah, apapun kemaksiatan dan dosa yang telah saya lakukan sepanjang tahun ini, ya Allah, yang saya tahu bahwa itu dosa, tapi saya tetap berani juga melakukannya. Sesuatu yang Engkau tidak meridhoinya. Banyak diantaranya yang saya sudah lupa. Walam tansahu, tapi Engkau enggak pernah lupa ya Allah dari dosa-dosa tersebut. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kepadaku untuk bertaubat, tapi aku enggak taubat-taubat juga. Ya Allah, apapun aja dari dosa-dosa yang telah aku lakukan sepanjang tahun ini, faghfirli, ampunilah dosa-dosaku itu ya Allah. Ibu perlu enggak kira-kira doa ini? Perlu mendapatkan ampunan yang khusyuk bacanya. Insya. Doa berikutnya, Allahumma ma'alimta. Ya Allah, dan apapun yang saya lakukan di dalam tahun ini, mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawab, fas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalhu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Ya Allah, apapun yang telah aku lakukan dari perbuatan-perbuatan baik yang Kau janjikan mendapatkan pahala dari sisimu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, tolong terima semuanya ya Allah, tolong terima semuanya ya Allah. Yang jelek-jeleknya tolong ditambal ya Allah, yang bagus-bagusnya tolong diterima di sisimu ya Allah, karena sesungguhnya tak ada yang dapat menerimanya selain Engkau ya Allah. Itu arti doa yang akan segera kita baca. Kita akan bacanya 3 kali. Ibu ikuti, teman-teman ikuti, sudah saya membacanya. Semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'autani ila taubati minhu
ba'da jara'ati ala ma'siyatika. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatika. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi taubata wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika
على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة بعد الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وهدكنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. Ya Allah, yang telah menghijrahkan baginda kami dari Nabi Muhammad, baginda kami Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, ya Allah, hijrahkanlah kami dari dosa menuju pahala, hijrahkan kami dari neraka menuju surga, hijrahkan kami dari merasa malas berbuat taat menjadi bersemangat mengerjakan taat. Hijrahkan kami ya Allah dari kedurhakaan menuju bakti kepadamu ya Allah, bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, bakti kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, hijrahkanlah kami ya Allah dari keterpurukan menuju kepada kebangkitan. Hijrahkan kami ya Allah dari dendam dan permusuhan menuju hati yang mudah memaafkan. Hijrahkanlah kami ya Allah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Hijrahkan kami ya Allah dari hati yang penuh kebencian menuju hati yang penuh kasih sayang. Hijrahkan kami ya Allah dari dosa-dosa menuju taubat. Hijrahkan kami ya Allah yang asalnya ditolak menjadi hamba yang Kau terima ya Allah. Dari hamba yang asalnya ditolak menjadi hamba yang Kau terima ya Allah. Di akhir tahun ini kami memohon kepadamu, ampunilah segenap dosa ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah.
yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan yang besar-besar ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar-besar ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Jika ada di antara kami yang sudah tidak lagi memiliki dosa karena telah mendapatkan ampunan, kami mohon dengan keberkahannya ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Berkahkan dia untuk kami ya Allah. Tambahkanlah kebaikannya ya Allah, dan karuniakanlah untuk kami penerimaan sebab dia ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, di akhir tahun yang seperti ini, kami mohon dekatkan kami dengan jalannya Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan jalannya Nabi Muhammad. Baguskan hati kami ya Allah. Baguskan pikiran kami ya Allah. Baguskan amal perbuatan kami ya Allah. Baguskan adab kami ya Allah. Baguskan akhlak kami ya Allah. Baguskan niat kami ya Allah. Baguskan cinta di dalam hati kami ya Allah. Baguskan ilmu kami ya Allah. Baguskan iman kami ya Allah. Bersama dengan datangnya tahun baru, perbaharuilah keimanan kami. Perbaharuilah takwa kami ya Allah. Perbaharuilah segala kebaikan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dekatkan kami padamu, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Sayangilah kami ya Allah, dan sayangkanlah Nabi Muhammad kepada kami, serta sayangkanlah hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, cintailah kami ya Allah. Cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, dan cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah kami dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Hidupkan kami dengan baik ya Allah. Hidupkan kami dengan bahagia ya Allah. Matikan kami dengan bahagia ya Allah. Matikan kami nanti dengan baik ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah berada di dalam kuburan, jadikan kubur kami sebagai raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur kami sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dalam kubur kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad dalam alam kubur kami ya Allah. Jadikanlah kami dapat selamat dari azab kubur ya Allah. Apabila datang hari kiamat ya Allah, bangkitkan kami dalam keadaan bahagia. Kumpulkan kami bersama rombongan Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Izinkan mata kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar suara Nabi Muhammad. Izinkan hidung kami mencium wangi Nabi Muhammad. Izinkan lisan kami mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Izinkan kaki kami melangkah di belakang Nabi Muhammad. Jadikan semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu di belakang Nabi Muhammad ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, doa yang sama kami juga mintakan untuk kedua orang tua kami. Doa yang sama kami juga mintakan untuk semua orang-orang yang kami sayangi. Doa yang sama kami mintakan untuk anak-anak kami ya Allah.
Lindungilah kami semuanya ya Allah. Jagakan kami dan seluruh keluarga kami dari api neraka ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan anak-anak kami dari perzinahan. Jauhkan anak-anak kami dari pornografi. Jauhkan anak-anak kami dari LGBT. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas. Jauhkan anak-anak kami dari riba. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari perjudian. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari segala kejahatan-kejahatan. Dan jauhkanlah pula anak-anak kami dari dijahati oleh orang lain ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas. Jauhkan anak-anak kami dari ajaran-ajaran yang sesat ya Allah. Dekatkan anak-anak kami dengan para ulama. Dekatkan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah dengan orang soleh soleha. Masukkan kami semuanya sebagai umat baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridhoilah kami ya Allah sebagai hamba-Mu dan ridhokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami sebagai umatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.